Tahukah kamu kalau kita bisa melambungkan balon tanpa meniupnya? Kamu cuma butuh botol plastik, cuka, soda kue, corong, karet, dan balon, pastinya. Pertama, masukkan soda kue ke balon menggunakan corong. Sekarang tuangkan cuka ke dalam botol. Gak perlu banyak-banyak, cukup isi sekitar sepertiga botol. Lanjutkan dengan memasang balon di atas botol, tapi jangan masukkan sodanya ke dalam cuka dulu. Kencangkan balon dengan karet gelang dan balik balon agar soda jatuh ke dalam cuka. Sekarang kamu bisa santai dan menikmati pertunjukannya. Saat soda kue dan cuka tercampur, keduanya akan melepaskan CO2 yang kemudian melembungkan balon. Kamu bisa pakai balon yang sudah melembung tadi untuk menunjukkan trik lain kepada teman-temanmu. Ambil sisir dan gosokkan pada permukaan balon. Sekarang kamu bisa mengarahkan aliran air keran wastafel dengan listrik statis dari sisir yang digosokkan. Tapi jangan coba dipakai untuk menyisir rambut ya. Bisakah kita menusuk balon tanpa meletuskannya? Jawabannya bisa. Yang dibutuhkan adalah tusuk sate atau jarum panjang, balon, petroleum jelly, dan keberanian. Gosok-gosok balon dengan jarimu agar lebih lentur, lalu tiup dengan perlahan. Berhentilah sebelum balon melembung ke ukuran maksimal. Ini akan membuat triknya lebih mudah dilakukan. Oleskan petroleum jelly pada jarum. Sekarang cari bagian yang lebih gelap di dekat simpul, di mana balon gak terlalu meregang. Lalu tusuklah sampai menembus ke bagian atas seperti ini. Balon terdiri dari rantai polimer. Rantai polimer ini sangat kecil, sampai-sampai gak terlihat oleh mata manusia. Trik ini bisa berhasil karena rantai polimer gak terlalu meregang pada bagian leher balon. Ada cukup ruang untuk memasukkan jarum di antara rantai tanpa merusaknya. Tapi kalau kamu mencoba teknik yang sama pada sisi balon, pasti balon akan meletus. Ngomong-ngomong, hairspray ternyata bisa bantu menjaga udara di dalam balon bertahan lebih lama dengan menyegel permukaannya. Tapi kalau kamu menyemprotkan hairspray pada bagian luar balon, lalu menyentuhnya saat belum kering, balon akan menciut. Sungguh ajaib, bukan? Bersiaplah, trik berikutnya bisa bikin kamu mempertanyakan gravitasi. Tuangkan air tawar ke dalam botol kaca. Gak usah banyak-banyak, sekitar seperempat aja. Masukkan botol ke microwave selama 1 menit. Sementara itu, siapkan mangkuk berisi air berwarna untuk membuat trik ini lebih terlihat. Keluarkan botol dari microwave. Balikan dan celupkan ke dalam air berwarna. Botol akan segera terisi penuh dengan air. Bisakah kamu menebak alasannya? Udara mengembang saat dipanaskan. Botol dan udara mulai mendingin dan udara mengerut, yang menyebabkan air bergerak. Gak cuma penyihir yang bisa membuat benda-benda menghilang. Isilah wadah plastik atau gelas transparan dengan minyak bunga matahari. Celupkan batang kaca ke dalam minyak. Bisakah kamu melihatnya sekarang? Minyak dan kaca membelokkan cahaya dengan cara yang sama, karena keduanya memiliki indeks bias yang hampir sama. Oleh karena itu, mustahil untuk melihat bagaimana batang kaca membelokkan cahaya di dalam minyak. Untuk membuat trik ini jadi lebih hebat lagi, tuangkan air dan minyak dengan perbandingan yang sama ke dalam gelas, lalu celupkan tongkat kaca ke dalamnya. Kamu bisa melihatnya di dalam air, tapi menghilang di dalam minyak. Pernahkah kamu melihat trik pembekuan instan yang keren? Berikut ini cara untuk melakukannya sendiri di rumah. Ambil sebotol plastik kecil air minum yang bersih. Biarkan sekitar 4 jam untuk membuatnya mencapai suhu ruang. Sekarang, masukkan ke freezer dan tunggu selama 1,5 jam. Setelah itu, keluarkan dengan sangat hati-hati, usahakan jangan sampai terguncang sedikit pun. Sekarang, pukul botol dengan kuat atau kocok dan lihat apa yang terjadi. Kol ungu gak hanya kaya serat dan vitamin, tapi juga sangat berguna untuk eksperimen ilmiah rumahan. Rebus kol ungu dalam air bersih dan tunggu sampai airnya berubah warna. Kol ungu mengandung zat kimia yang disebut antosianin. Zat ini berubah warna ketika dicampur dengan asam atau basa. Itulah kenapa kalau air rebusan kol ini dicampur dengan bahan yang berbeda, warna yang dihasilkan akan berbeda. Cairan basa seperti soda akan menjadikannya biru, tapi sebaliknya asam akan menghasilkan warna kemerahan. Kamu bisa membuktikannya dengan menambahkan perasan lemon ke dalam air rebusan kol. Airnya akan berubah merah muda. Dan kalau menambahkan cuka, kamu akan mendapatkan warna merah muda yang lebih cerah.
Kalau punya juicer, kamu bisa mencoba eksperimen yang sama dengan jus kol ungu. Awalnya, jus ini akan memiliki warna ungu yang lebih mencolok. Tapi, dengan pengaruh cairan tambahan, warnanya akan berubah. Bisakah kamu menebak warna apa yang akan didapat kalau mencampur jus kol dengan cairan pemutih? Warnanya jadi nyaris transparan, tapi masih ada semburat kuning kehijauan. Trik berikutnya sangat trendy di kalangan seniman. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sabun cair, cotton buds, susu, dan cat akrilik. Kamu juga bisa memakai pewarna makanan untuk tips ini. Tuangkan sedikit susu ke dalam mangkuk lebar atau piring. Gak perlu banyak-banyak. Lalu beri beberapa tetes cat ke dalam susu. Sekarang celupkan cotton buds yang sudah dibasahi sabun. Polanya akan mulai berubah. Ini karena molekul lemak dalam susu akan tertarik pada molekul sabun. Kalau sudah puas dengan polanya, kamu bisa meletakkan selembar kertas di atas susu. Dan tara, karya abstrakmu sudah jadi. Sebenarnya, teknik ini berkaitan dengan teknik marbling kertas kuno yang disebut ebru. Seniman menciptakan pola warna-warni dengan memercikkan dan menyapukan pigmen warna pada wadah berisi air berminyak, lalu memindahkan pola tersebut ke atas kertas. Gesekan membantu kita berjalan di permukaan jalan alih-alih tergelincir. Gesekan juga memungkinkan kita untuk melakukan eksperimen keren yang disebut beras mengambang. Isi botol plastik kecil dengan beras. Kamu bisa menggunakan corong agar lebih mudah. Kocok beras selama beberapa saat. Sekarang coba masukkan sumpit atau pensil ke dalam botol. Kalau kamu melakukan semuanya dengan benar, sumpit atau pensil itu akan menempel pada beras. Kamu juga bisa coba gunakan jenis biji-bijian lain dan lihat apa yang terjadi. Pernah coba memasukkan es batu ke dalam minyak? Nah, sekarang kamu bisa mencobanya. Ini akan menciptakan tetesan kecil yang jatuh ke dasar gelas karena masanya lebih besar daripada minyak. Berikut ini cara mudah menempelkan es batu ke tali tanpa lem. Masukkan es batu ke air, letakkan seutas tali di atasnya dan taburi dengan garam. Jangan terlalu banyak, karena es bisa mencair. Sejumput saja sudah cukup. Tunggu selama 1 menit, lalu tarik talinya secara perlahan. Selesai, es sudah menempel di tali. Untuk percobaan ini, kamu butuh kaleng soda yang kosong dan bersih. Nyalakan ketel dan tunggu sampai air mulai mendidih. Angkat kaleng dengan hati-hati ke atas ketel menggunakan penjepit makanan. Ini akan bantu mengisinya dengan uap panas. Setelah kaleng penuh dengan uap, rendam dalam air es. Kamu bisa menaruhnya ke dalam mangkuk berisi air dingin dan es batu. Kalengnya akan langsung mengkerut. Itu karena volume di dalam kaleng mengecil, sehingga mengurangi tekanannya dan memungkinkan tekanan dari luar meremas kaleng. Trik berikutnya juga berkaitan dengan tekanan udara. Kamu membutuhkan botol kaca, selembar kertas kecil, korek api, dan telur rebus yang sudah dikupas. Diameter botol kaca harus lebih kecil dari lebar telur. Dan penting untuk menggunakan bahan kaca, karena plastik bisa meleleh. Sekarang nyalakan api dan bakar kertas-kertas hingga api agak besar. Lalu masukkan ke botol. Letakkan telur di leher botol, telur akan mulai memantul. Dan dalam waktu singkat, tekanan udara akan mendorong telur masuk ke botol.